teman-teman semuanya, sahabat pemerhati Flora. Jadi hari ini saya sudah bersama Bang Arif Hamidi. Halo Bang Arif, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi hari ini saya mau mewawancarai seorang ahli botanis. Beliau juga program manager Global Trees Campaign ya Bang, Yap. di salah satu lembaga internasional, Fauna Flora Flora Internasional ya Bang. sama ada. Oke. Jadi langsung aja Bang. Boleh. Jadi bagaimana sih background pendidikan abang sebelumnya? Kalau background pendidikan dari kuliah lah ya langsungnya. Iya. Kalau kuliah dulu di biologi ITB ITB di ya. Bandung, memang spesifikasinya kalau pas dulu S1 itu lebih ke arah bioprospek awalnya. Bioprospek tumbuhan, ya ibaratnya kayak tumbuhan apa punya fungsi apa untuk dikembangkan menjadi apa. Dulu saya ambilnya soalnya tumbuhan kelompok jarak-jarakan lah untuk meningkatkan biofuel gitu kan. Gitu. Nah setelah itu baru ya setelah lulus lah sebelum menginjak S2 saya mencoba berkeliling dulu ke banyak tempat untuk ya karena emang interest sejak awal ke arah dunia tumbuhan gitu kan. Nah saya lebih senang digabungkan juga dengan karena sering dan hobi juga ke lapangan ke alam gitu. Jadi di sebelah saya lebih mencoba mendalami dunia tumbuhan dari segi biodiversitasnya gitu kan, pengenalan taksonominya, terus kemudian ekologi mereka dan juga sifat-sifat perilaku tiap jenis tumbuhan, pohon seperti apa gitu. Nah, selang 2 tahun dari situ keliling sana kemari, saya lihat S2 juga. Nah, S2-nya lebih ke arah lingkungan, apa di biologi lingkungan di ITB juga. Baru mulai lebih banyak spesifik ke arah polanya. Kalau boleh tahu Bang, gimana sih awalnya merintis karir di dunia botanis kan? Kita tahu Bang Arif ini salah satu botanis terbaik lah di Indonesia. Ada kalau terbaik belum lah. Ya masih belajar juga sebenarnya. Karena kita nggak pernah berhenti belajar gitu kan. Iya. Kalau bagaimana merintis karir awalnya ya berawal dari kesenangan gitu, passion terhadap dunia tumbuhan ini. Terutama ya paling simple karena senang untuk jalan ke lapangan, ke hutan gitu kan sambil Berarti memang hobi ya Bang? Hobi awalnya emang hobi. Ya hobi juga sampai sekarang gitu kan. Dan dari situ coba digeluti, terus kemudian mencoba disenangi, ya bukan mencoba emang disenangi di situ. Terus lebih banyak belajar dari kampus. Kalau dari kampus dulu sebenarnya enggak banyak apa namanya teman atau guru yang bisa diskusi bareng karena ahli yang spesifik ke arah botani enggak banyak juga. Nah, tetap belajar di situ, yang membantu juga kan di ITB ada Herbarium Bandung, MC dari situ saya banyak belajar juga. Kemudian tadi yang berjalan ke lapangan setelah kemarin itu mencoba sampling untuk pelajari, tapi juga mencari teman-teman yang sebenarnya satu interest dengan saya gitu kan. Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang interest apa namanya di luar dunia yang saya kenal gitu. Nah, mulai banyak diskusi dengan mereka. Banyak kan malah dari Kalimantan di sini gitu, diskusi berkembang, banyak belajar lagi. Malah saya banyak belajar dari mereka sebetulnya gimana cara mengenali jenis pohon dari batangnya kah, terus kemudian buah-buahnya khas gitu lah. Seperti itu ya, Pak. Nah, jadi intinya kalau melihat karir ya awalnya kesenangan itu sendiri. Iya. Lainnya itu ngikutin gitu. Karena dari begitu saya terjun atau apa namanya kan dunia ini survei sana kemari, banyak orang yang mulai mengenal saya dan banyak yang mengajak saya untuk survei pada awalnya, banyak survei sana kemari, jadi ya kesananya ngikutin terus gitu sampai sekarang seperti itu. Mungkin kita mau berbagi tips juga lah Bang ya pada teman-teman yang belajar di botanis. Pertama-tama apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan seorang yang mau mengamati tumbuhan di lapangan itu Bang? Yang pertama ya, kalau yang pertama sih semangatnya dulu. Semangat ya Bang, ya benar. Passionnya kalau saya bilang ibaratnya kesenangannya itu mesti ada dulu gitu. Karena kalau merasa dipaksakan itu ya terlaksana cuman akan beda hasilnya gitu. Nah, berikutnya barulah hal teknis seperti persiapan peralatan,
ya itu dikaitkan dengan tujuannya gitu. Tujuannya penelitian misalkan untuk mengeksplorasi karya hayati, berarti kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin jenis kan. Iya. Ya kita perlu peralatan yang bisa mengambil sampel lah untuk identifikasi. Kalau sambil mengambil sampel daun mungkin bisa rendah itu kan seperti menggunakan routing stack gitu, dan walaupun bisa gitu kan, terus kemudian dikumpulkan dalam bisa itu karung ataupun plastik ataupun ya kantung lah untuk mengumpulkan spesimen, stacking misalnya. Nah, yang jadi masalah itu kan biasanya untuk bunga buah yang tinggi di atas pohon kan. Ya, biasanya ya. itu Banyak cara. Kalau kita menemukan kan kalau jalan ke tiap daerah atau hutan kita biasanya meminta bantuan porter. Iya. Kita mencari yang bisa manjat. Kalau ada yang bisa manjat, ya bersyukurlah bisa manjat ambil sampel bunga buah yang segar kan. Kalau enggak, caranya paling beberapa cara antaranya pakai tapel, tembak, atau galah, tapi galah pun kadang nggak nyampe kalau tingginya. Iya. Ya sebisa mungkin banyak cara sebenarnya yang bisa digunakan untuk mendapatkan sampel itu. Kalau ketinggian bisa cari anakan yang rendah, semi panjang seperti itu, atau minimalnya lah difoto dulu. Nah saya paling seringkali menggunakan kamera yang bisa zoom jauh, prosumer yang zoomnya bisa sampai 30-an 50 kali. Intinya ya untuk mendapatkan gambar ya foto itu. Tidak bisa sampel seminimal mungkin foto lah ya. Fotonya ada itu seminimal mungkin. Jadi bisa diidentifikasi. Ya, itu juga membantu untuk menggambarkan menangkap gambar karakter yang ada di atas partikel itu, misalkan ya daunnya kah atau detil dari tulang apa namanya, ya terutama daun lah yang di atas pohon kan dia nampak gitu, terus tunas-tunasnya seperti itu. Nah dari situ bisa kalau nggak dapat sampel pun dari itu seenggaknya kita masih bisa dapat informasi di situ. Pertama itu kan intinya untuk mendapatkan sampel yang teridentifikasi, gambar-gambarnya juga, terus kemudian ya intinya kalau untuk mendapatkan list jenis mungkin berarti kita bisa mengenali jenis itu kan. Nah berarti kita harus bisa menangkap setiap mungkin karakter yang dikumpulkan, termasuk batang juga. Jadi yang pertama kali saya lakukan misalnya menakik batang pohon. Nakik batang pohonnya, lihat, terus foto dulu, terus dilihat apakah dia ada bergetar atau enggak, warnanya seperti apa, tipe bagiannya seperti apa, gitu kan. Nah, baru lihat yang lainnya batang, lurus atau karakter kulit batang sampai ke atas barulah daun, bunga dan sebagainya. Berarti tips untuk pemula nih memang harus belajar karakter dulu ya bang? Itu paling utama ya bang. Ya karena untuk mengenal apa namanya jenis spesies flora gitu kan, ya emang kita mengenalnya dari karakter. Saya ya bilangnya mengenal apa namanya kayak berbicara dengan pohon lah ibaratnya gitu. Ya berbicara itu ya kita berbicara untuk menggali informasi dia. Itu artinya menggali karakter dia punya apa aja, matanya seperti apa, daunnya seperti apa, seperti itu ya. Intinya itulah ditangkap sebanyak mungkin kata yang bisa ditangkap, ya kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mendeterminasi jenisnya gitu. Selanjutnya kalau herbarium ini bang gimana bang proses pembuatannya? Herbarium? Iya. Di lapangan. Ya biasa kan kalau kita ke lapangan kan perlu juga mengoleksi sampel herbarium gitu kan bang. Ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, terus prosesnya seperti apa? Kalau di lapangan ya yang kita perlukan kan paling alat pengawet ya, alkohol. Terus berapa persen biasa bang yang dipakai? 70 ya. Alkohol 70%. Kita bisa bawa dia 90% tetap yang diencerkan. Ya kertas koran untuk mengepresnya sama mengeringkannya gitu kan. Jadi kertas koran ya sama lah kalau buat herbarium paling spesimen diambil, daun misalkan disimpan dalam koran, dilipat, terus dikumpulkan semua spesimen yang dalam koran tersebut, lalu ya bisa disemprot alkohol atau disiram dengan alkohol dalam plastik chambernya lah untuk diangkut gitu kan, seperti itu. Masuk semua ya tinggal dipak rapi plastik, di seal ya sampai ada udara yang keluar karena pasti nguap alkoholnya kan, dan atau nguap ngering atau lembab itu baru jamur. Ya setelah sealnya aman rapat ya tinggal diangkut.
Nah, sebelum di herbarium sebetulnya lebih bagus kita menangkap informasi yang tersedia di situ. Bisa pakai foto atau kalau nggak ada foto sekali ya dicatat lah. Misalkan warna aslinya apa, daunnya itu seperti apa. Terus kemudian terutama terutama kata-kata yang udah hilang seperti warna kan bisa hilang terus dari herbarium atau ya warna dan lain-lain lah atau yang dicetak oleh herbarium misalnya kartu batang ya tadi kayak getah itu dicatat juga seperti itu. Nah, teknik fotografi juga jadi penting juga karena dari fotografi bang ya, selain herbarium teknik fotografi juga penting ya. ya intinya untuk mengidentifikasi dulu gitu ya. Untuk mengidentifikasi kita bisa dari herbarium langsung atau bisa dari spesimen foto yang lengkap. Foto yang lengkap ya ibaratnya kita harus mendapatkan karakter yang emang detail spesimen. Nah, agar mendapat hal yang detail itu yang perlu disiapkan juga gitu kan. Kita bisa pakai ya ini saya dapat teknik dari teman-teman botanis yang lain dari terutama dari daerah Kalimantan gitu biasanya dari eh, menggunakan background yang kain hitam gitu, kain hitam, terus kita ya kasih pengait atau apa yang untuk pembandingnya gitu kan. Nah baru foto sedetail mungkin. Bagian apa aja bang yang perlu didokumentasikan? Paling utama ya dari seranting daun, seluruhnya. Yang penting bisa dapat informasi daun tunggal atau daun majemuk, terus kemudian juga bentuk daunnya kelihatan. Nah, setelah itu baru detail dari ranting, tangkainya, terus kemudian pertulangan, ada belum mati atau enggak, ada rambut-rambut halus atau enggak, sampai ke arah ujung rantingnya. Kadang selalu ada informasi di ujung ranting juga, misalkan bentuk tunas atau stipula seperti itu. Ya. Sedapat mungkin kalau kita mendapatkan kira-kira karakter yang membingungkan atau seperti ada hal yang unik itu difoto juga seperti gland, kelenjar. Tidak semua tumbuhan punya ya. Ya, karena bisa jadi itu adalah mungkin khusus dari jenis tersebut. Kayak stipula, tidak morase dan sebagainya gitu kan, domatia, kalau di terkapase, persebanase dan sebagainya. Jadi ada hal penting yang perlu kita tangkap lebih jeli itu. Kalau biasa kendalanya kita di lapangan ini kan bang ya, secara umum lah saya mewakili pikiran teman-teman. Jadi kita kan biasa ke hutan tapi nggak ketemu buah dan bunga. Biasa karakter buah dan bunga ini kan paling penting nih untuk mengidentifikasi bunga. Itu gimana? Ya kendala sama sih, saya juga malah seringnya nggak dapat buah karena kalau survei itu kita bukan nggak memperhatikan waktunya ya, cuman kadang dari pemberi klien lah yang menurunkan kita ke lapangan itu waktunya nggak tuh kan sesuai dengan potongnya itu. Paling ya itu dia kita kumpulkan sebanyak mungkin, meskipun ada bunga buah sih syukurlah, tapi kalau nggak ada informasi lainnya yang kita butuhkan itu sebetulnya tangkap sebanyak mungkin gitu. Nah di luar itu kita bisa cocokkan itu, bisa cocokannya dengan buku dari Tempora atau melalui website yang terpercaya seperti itu, baru kita bandingkan benar nggak jenisnya dari informasi yang dari keterbatasan saya yang dapatkan seperti itu. Nah, kalau masih punya banyak waktu dan punya kesempatan lain, mungkin bisa dimonitor berikutnya kemudian lihat selain nomor 2, nah beri pembukaan lagi tetap seperti itu. Mungkin yang selanjutnya ini sih bang, literatur apa sih yang biasa dipakai untuk botanis? Biasanya kan di Indonesia ini sangat jarang ya literatur untuk botanis. Iya, masih kesusahan. Teman-teman pun jadi agak kesulitan juga untuk mengidentifikasi. Itu apa aja sih yang biasa abang pakai? Kalau saya pakai biasanya, pertama kita identifikasi, kita ingin mengarahkan atau mendeterminasi lah, mengarahkan kalau kita masih blank dengan jenis tertentu, kita tuh ingin merebut dari ordo, kelas, kemudian ke family sampai ke arah jenis. Makanya saya biasa gunakan untuk mengalih karakter itu dari spot karakter. Ya, spot karakter itu kita untuk mengenali jadi karakter mana aja yang perlu kita kumpulkan. Terus kemudian karakter mana aja yang menjadi ciri khusus. Itu bisa mengarahkan kita ke family. Nah, minimalnya setelah dapat family kita bisa menggunakan buku lain.
aplikasi Quora lain seperti Quora Malaysiana untuk kawasan Malaysia, Quora Sabah Sarawak untuk daerah Sabah Sarawak sekitarnya itu pun bisa sampai ke Borneo misalnya. Quora Peninsula Malaysia untuk kawasan Peninsula Malaysia tapi sampai ke Sumatera dan Kalimantan bisa juga yang sama. Pulau Java gitu. Itu untuk determinasi untuk memastikan sampai tingkat jenis menggunakan konsep kunci determinasi. Cuman kelemahannya emang itu mesti semua cardnya mesti ada termasuk bunga buah. Kalau nggak ada akan sulit kecuali untuk membandingkan dari sisi yang ada aja gitu. Nah kalau buku lainnya paling buku panduan secara umum yang dia menyajikan juga gambar-gambar yang detail gitu. Kayak buku Fora misalkan yang tadi kayak ya Fora Peachtree Forest atau ya kadang buku Fora itu kan nggak spesifik lah untuk spesifik di habitat mana daerah mana kayak buku Peachtree Fora of Sebangau misalkan atau karena cukup luas mungkin. Ya cukup luas. Buku yang merangkum Itu yang belum ada gitu yang masih dicari lah. Itu kendalanya. Nah, cuman buku Flora yang guidebook lah panduannya yang lengkap dan gambar yang bagus itu sangat membantu kita membandingkan langsung dengan sampel yang kita punya. Biasanya dia bukunya tidak terlalu tebal, mudah dibawa ke lapangan, yang bisa dilengkapi di lapangan gitu. Itu bisa dengan langsung. Itu sangat berguna untuk mendeteksi awal ibaratnya. Prosedurnya ya mengidentifikasi awal dia jenis apa gitu. Tapi tetap harus verifikasi lagi setelah kita kumpulkan semua data, setelah kita dapat ibaratnya sebagian besar spesies identifikasi, kita perlu verifikasi ke herbarium atau ke buku Determinis Flora tadi memastikan seperti itu. Berarti selain buku literatur kita juga bisa ngecek dengan herbarium yang pernah ada ya? Ya, karena kalau di herbarium ibaratnya itu kan sudah fix lah tipe atau spesimen yang sudah namanya sudah ditetapkan oleh para penelitinya. Nah, kalau kita bisa menentukan dengan herbarium yang ada, maka ya bisa langsung sih sama enggak gitu seperti itu. Kalau sama karakter yang ditemukan ya langsung dapat spesiesnya. Kalau enggak pun jadi kita identifikasi di awal menggunakan ukuran sebagainya. Setelah dapat, kalau kita cocokkan yang herbarium ada jenisnya sama enggak gitu. Kalau sama ya berarti emang betul identifikasi kita. Kalau salah jangan dulu ya ibaratnya mungkin spesimen yang didapatkan itu ada variasi bentuk dari spesies yang sama gitu. Berarti ada istilah variasi bentuk juga Bang ya? Ada beberapa jenis biasanya daun atau ya simpelnya lah. Kadang di herbarium itu kan dia mengumpulkan dari daun-daun tua ya. Makanya dapatnya spesimen daun yang masih muda. Karena kan beda tuh bentuknya tuh. Kalau disandingkan di herbarium yang sudah ada yang itu punya pasti beda itu. Atau kalau besar beda lah. Nah itu belum tentu beda jenis. Mungkin variasi dari segi usia daun saja yang beda gitu. Nah itulah gunanya informasi yang dikumpulkan sebanyak mungkin itu didapat. Itu biasanya ada kita dapatkan informasi di buku Determinis Flora itu. Misalkan bentuk daun yang bedanya besar sekian, sedangkan untuk dewasanya mengecil sekian, itu bisa dilacak gitu. Mungkin selanjutnya Bang Arif ini kan udah punya beberapa publikasi nih. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih apa aja yang udah dipublikasikan oleh Bang Arif. Kalau publikasinya belum banyak juga sih. Paling ya kalau publikasinya bentuk laporan survei sudah ada banyak, lumayan lah. Cuman kalau untuk publikasi yang berupa buku, paling sudah dalam proses saja. Dalam proses ya Bang? Ya, kami sama teman-teman sedang menyiapkan buku Flora, buku pohon Tree Flora of Kapar Peninsula. Ya buku panduan untuk identifikasi lah. Di situ ada cara penggunaan, ya cara mengidentifikasi seperti apa, terus kemudian cara menyiapkan sampel, cara verifikasi itu seperti apa aja yang bisa dikenali, ya spot up sederhana juga, sama juga ada deskripsi dan gambar-gambarnya, jadi semoga bisa panduan gitu, untuk para botanis lainnya seperti itu. Kita mencoba menyiapkan panduan ini juga untuk para peneliti yang punya background yang luas juga, nggak harus botanis langsung, tapi kayak pengelola atau
orang selalu monitor di lapangan itu bisa Jadi dibuat sesimpel mungkin lah Bang ya. harapannya seperti itu. Mudah dimengerti. Ya, walaupun susah karena banyak teknologi yang memang Sulit khusus dijelaskan. botanis itu dia. Tapi kita jelaskan juga di situ, kasih ilustrasinya apa aja seperti remaja itu apa, atau duduk daun macam duduk daun berhadapan bisa seperti apa, seperti itu lah penjelasannya itu. Kalau publikasi lainnya paling di luar buku flora, seperti saya terlibat juga di Forum Pohon Indonesia, dan forum ini mengembangkan strategi untuk pengenalan pohon langka Indonesia. Nah, saya terlibat di tim itu paling ya itu juga yang saya coba publikasikan itu bersama tim. Oke, mungkin terakhir Bang bisa kasih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang baru belajar atau memulai di dunia botanis. Pesan, kalau belajar pengalaman saya, untuk pesan sebetulnya ya berawal dari passion sendiri. Ya, kembangkan tuh dari kesenangannya itu yang cari itu apa namanya, karena untuk jadi botanis ini bukan sekedar niat tapi konsistensi juga ini yang dibutuhkan sebetulnya, yaitu muncul dari kita senang mengerjakannya. Kalau cepat bosan dipaksakan pun susah, jadi ya cari kesenangan di situ, terus kemudian mesti banyak belajar dari pengalaman langsung ke lapangan, senang main ke hutannya, resultat kemudian coba sampling. Kadang di situ juga menemukan kesenangannya gitu. Setelah senang, hobi itu jadi ibaratnya kayak candu lah. Kalau saya tuh refreshingnya ibaratnya ya modifikasi seperti itu. Jadi, ya cobalah senangi, temukan kenangan di dalamnya. Kalau untuk teknis lainnya itu mengikuti bisa. Untuk cara mengenali jenis, gimana cara mengenali karakter itu akan datang sendirinya setelah kita senang mengikuti situ. Baik, terima kasih banyak Bang Arif. Sama-sama. Bermanfaat sekali informasinya. Semoga. Terima kasih. Ya. Bagi teman-teman yang sudah dengar tadi beberapa pengalaman, pesan dari Bang Arif. Jadi kita sebenarnya harus sesuai passion ya Bang. Terima kasih buat teman-teman pemerhati flora yang udah nonton. Semoga terinspirasi.